الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di sesi pertama kita masih bisa meneruskan kajian sorob, tinggal terakhir alhamdulillah ya. Oh, dua pertemuan terakhir Sabtu depan 3 mulai dia patoninya tergantung yang lain akhwat siap tuh gitu ya. Kalau siap berangkat. Karena sekarang bab 2. Kalau Tuan Hasan dipisah ya, bab digabung bab 1 yang rubai mujarrad, yang rubai mujarrad satu bab fa'lala, kemudian masuk rubai mazid itu hanya 3 bab. Jadi kita mengikut saja ke yang Tuan Hasan ya. Kalau di yang lain kan dibagi 2 yang mazid itu. Yang pertama tafa'lala, nah itu bab kelompok pertama. Nah, kelompok kedua 2 bab, if'an lala dan if'alalla. Tapi Tuan Hasan ternyata beliau langsung gabung. 3 nama pameng aja gabungkan we. Jadi bab 1 tafa'lala, bab 2 if'an lala, bab 3 if'alalla. Berarti gampangnya begini. Untuk rubai ya. Untuk rubai gampangnya begini. Jadi lebih sederhana. Eta kopi harum gitu. Aduh, barokah ya. Rubai itu gampangnya begini. Berarti kita sebut dulu yang mujarrad di versi Tuan Hasan berarti ya. Kita hanya 1 bab. Tinggal hafalkan babnya yaitu fa'lala. Fa'lala. Mujarrad. Nah, sekarang yang kedua mazid, al-mazid. Fi. Ke mazid saja boleh ya. Mazid. Nah, langsung saja menurut Tuan Hasan 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 apa? Tafa'lala. Ini yang kemarin. Tafa'lala. Yang kedua, bab 2 apa? If'an lala. Nah, ini kita bahas sekarang. If'an lala. Nah, terakhir Sabtu depan ini. If'alalla. Pun nanti ada pengembangan-pengembangan, tapi intinya di ini. Jadi yang rubai mujarrad 1 bab, yang rubai mazid 3 bab. Kalau yang di kita itu kan dipisah. Pisah. Kelompok 1 tafa'lala, mazid 1 huruf. Kalau yang kelompok yang ini mazid 2 huruf. 2 bab. Yang ini 1 bab, ini 2 bab. If'an lala ya. Ini if'an lala dan if'alalla. Jadi nanti dilihatnya di sini. Oleh sebab itulah kita mengikuti alurnya Tuan Hasan. Alur Tuan Hasan begini. Nah, hari ini kita bahas yang if'an lala. Terakhir nanti yang ini ya. Alhamdulillah. Sebelum ke bab 2
If'an lala, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan bab 1. Kalau contoh-contoh itu hafalkan saja ya. Itu banyak contoh kemarin, tapi menghafalnya lumayan sulit menerjemahkannya ya. Tabarroqa, tadahroja, tabakhtaro kan sulit ya. Makanya dihafalkan saja yang ini. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke Al-Babu Ats-Tsani halaman 99. Halaman 99. If'an lala. Untuk hafalan yang belum hafal bab yang belum store bab 1 kemarin tapak lala itu jadi double PR-nya ya. Double. Kemudian nanti kalau yang sudah berarti tinggal yang bab tsani saja, if'an lala. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan, muf'an lilun, muf'an lalun, if'an lil, la taf'an lil, muf'an lalun, uf'un lila, yuf'an lalu. Gitu kan ya. Sementara dibaca dulu, jangan dihafal. Dihafal nanti kalau sudah lancar baca, baru hafal. Biasa tiga-tiga ya. Tiga apa? Penggal-penggal. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan. Sampai di situ. Kemudian 2, muf'an lilun, muf'an lalun. Kemudian 2 lagi, if'an lil, la taf'an lil. Kemudian 2 lagi, muf'an lalun. Kemudian 2, muf'un lila, yuf'an lalu. Baik. If'an lala sigoh apa? Tasrif. Fi'il madi maklum. Yaf'an lilu. Nah, nanti cara mentasrif harus begitu ya. Tasrif fi'il madi maklum. If'an lala, if'an lalu. Jangan langsung. Jangan seperti yang ini. Ini dianggap bisa. Tuan Hasan menganggap bisa. Tapi nanti ikhwan akhwat disebut dulu ya namanya. Dengan nambahkan tasrif. Tasrif fi'il madhi maklum. Tasrif fi'il mudhari maklum. Begitu ya. Biasa standarnya begitu. Kecuali kalau tasrif usul, langsung usul mah. Terus sigoh apa? If'in lalan masdar. Muf'an lilun isim fa'il. Muf'an lalun bedanya apa isim fa'il dengan isim maf'ul? Bedanya itu makna di bentuk yang ini. Harokat apanya? Harokat sebelum akhir. Harokat sebelum akhir kalau isim fa'il kasroh. Kalau isim maf'ul fathah. Bahasa gampangnya kalau isim fa'il mu'i, kalau isim maf'ul mu'a gitu ya. Mu'i, mu'a. Isim fa'il muf'an li. Isim maf'ul muf'an la gitu ya bedanya. Semua wazan begitu. Yang mazid semuanya begitu. Yang tambahan. Sigoh if'an lil apa? Fi'il amr. La taf'an lil. Nah, fi'il nahi. Ini tenang cara membacanya ya. Muf'an lal isim zaman. Muf'an lal uf'un lila fi'il madhi majhul. Yuf'an lalu. Nah, seperti biasa nanti dihafalkannya satu tasrif usul, if'an lala yaf'an lilu sampai akhir, kedua tasrif furu. Tapi biasakan tasrif furunya runut fi'il semua dulu ya. Fi'il madhi maklum, fi'il madhi majhul itu dulu, fi'il mudhari maklum, fi'il mudhari majhul, fi'il amar dan fi'il nahi beres itu. Kemudian runut isim yang 5 ini. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Yang tidak ada isim apa? Alat. Yang isim alat adanya di mana? Sulasi apa?
mazid mujarrad. Nah, hanya di sulasi mujarrad saja gitu ya. Baik, kita bareng-bareng tasdifkan. Ikuti saya dulu ya. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Muf'an lilun muf'an lalun. If'an lil la taf'an lil. Muf'an lalun muf'an lalun. Uf'un lila yuf'an lalu. Tasrif fi'il madhi ma'lum. Ikuti. If'an lala, if'an lala, if'an lalu. If'an lalat, if'an lalata, if'an lalna. If'an lalta, if'an laltuma, if'an laltum. If'an lalti, if'an laltuma, if'an laltunna. If'an laltu, if'an lalna. Langsung ke majhul. Langsung ke majhul. Tasrif fi'il madhi majhul. Uf'un lila, uf'un lila, uf'un lilu. Uf'un lilat, uf'un lilata, uf'un lilna. Uf'un lilta, uf'un liltuma, uf'un liltum. Jangan dilebur, jangan diidgham ya. Jangan diidgham. Jangan uf'ul, jangan gitu. On saja. Kan kalau dari tajwid hukumnya apa? Nun mati menghadapi lam idgham, jangan di uf'ul, tapi uf'un jelas saja idhar. Uf'un lilti, uf'un liltuma, uf'un liltunna. Uf'un liltu, uf'un lilna. Tasrif fi'il mudhari ma'lum. Yaf'an lilu, yaf'an lilani, yaf'an liluna. Taf'an lilu, taf'an lilani, yaf'an lilna. Taf'an lilu, taf'an lilani, taf'an liluna. Taf'an lilina, taf'an lilani, taf'an lilna. Af'an lilu, naf'an lilu. Koreksi, mana koreksinya? Hamzah, tulis. Hamzah di domir ana. Harus ada ya. Baik, kita teruskan. Tasrif fi'il mudhari majhul. Yuf'an lalu, yuf'an lalani, yuf'an laluna.
tuf'allalu, tuf'allalani, yuf'allalna. Tuf'allalu, tuf'allalani, tuf'allaluna. Tuf'allalina, tuf'allalani, tuf'allalna. Uf'allalu, nuf'allalu. Koreksi mana? Hamzah di domir ana pakai tongkat. Di tongkatnya pakai hamzah. Keempat, sekarang kelima fil amr ya. Tasrif fi'il amr. If'an lil, if'an lila, if'an lilu. If'an lili, if'an lila, if'an lilna. Tasrif fi'il nahi. La taf'an lil, la taf'an lila, la taf'an lilu. La taf'an lili, la taf'an lila, la taf'an lilna. Nah, beres fi'il 6 itu ya. Sekarang ke isim. Tasrif masdar. Nyebutnya begitu ya. Jangan isim masdar, tidak boleh nyebutnya masdar karena beda dengan isim masdar. Diulang. Tasrif masdar. If'in lalan, if'in lalaini, if'in lalatin. Tasrif isim fa'il. Muf'an lilun, muf'an lilani, muf'an liluna. Li isim fa'il. Diulang. Uf'an lilu, uf'an lilani, uf'an liluna. Muf'an lilatun, muf'an lilatani, muf'an lilatun. Tasrif isim maf'ul. Muf'an lalun, muf'an lalani, muf'an laluna. Muf'an lalatun, muf'an lalatani, muf'an lalatun. Tasrif isim zaman dan isim makan. Muf'an lalun, muf'an lalani, muf'an lalatun. Baik, seksi hanya itu saja berarti ya, fi'il mudhari domir anak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, harus idhar yang nun. Tidak boleh muf'an lalun, tidak boleh di idgham, semuanya idhar, diidharkan, dibaca. Idhar itu dibaca semuanya. Kalau di lebur jadi hilang nun. Muf'an lilun, muf'an lilani, jadi kita tidak tahu mana tambahan nun, padahal ini namanya dua, hamzah dengan
nun, jadi dibacanya idhar. Kalau makhraj tetap berlaku ya. Makhraj itu tetap berlaku. Ain kan di tengah. Bukan di pangkal. Muf'an lilun bukan muf'a tapi muf'a. Dan bukan di hidung. Kayak bisi ngahiung gitu. Muf'an lilun muf'an. Tongnya biasa saja. Dan tidak berlaku yang tadi. Jangan dilebur. If'an lil jelas. If'an lila. Itu tambahan. Ada lagi? Nah, sekarang kedudukannya bukan lagi fa'ala tapi fa'lala. Misalnya itu kan ya. Jadi kedudukannya di mana? Berarti sekarang ambilnya 4. Ya, karena wazannya rubai. Nah, buana terus CFG-nya. Hidung. Nah, jadi lihatnya sekarang bukan lagi fa'ala ya. Karena ini mujarod yang ini. Mujarod. Sulasi. Kalau yang ini rubai. Jadi kedudukan yang ini nih. Fa'lala. Fa'lala. If'an lala berarti fa ain lam. Yang terakhir nanti ya if'alalla. Fa ain lam yang akhir. Asalnya begini, if alal 3 asalnya tuh. If alal la gitu. If alal la. Tapi yang ini lihat ini kan 2. Nah, maka yang terakhir ini dihitung. Fa a la yang ini. Tambahan itu saja. Ini huruf yang sama ya. Ini huruf yang sama. Kalau tidak sama ya kelihatan. Ini sama hurufnya. Nanti di bab yang ketiga berarti ini. Di napak sancangnya ya namanya. Keke. Ya, pokoknya pokoknya yang itu terakhir nanti. Ayo deh mangga sebelum contoh. Betul. Jadi biasakan untuk tasrif furu di kelas kita, biasakan fi'il madi dulu yang gampang. Ya, fi'il madi dulu yang gampang. Tapi kan ada 2 fi'il madi teh. 1 maklum, 2. Nah, biasakan itu. Beres. Kedua fi'il madi. Mudori. Tapi tetap fi'il mudori kan dibagi 2 sama ada maklum, berarti maklum dulu, terus majhul. Kenapa kita tasrif furu? Ini tasrif furu ya. Kenapa tasrif furu? Furunya yang begini dulu, biar nanti hafalannya nyambung. If'an lala, ini uf'un lila. Kan nyambung tuh. Makanya biasakan ini. Baru ketiga fi'il amr. Fi'il amr. Kan tidak ada maklum majhul, berarti 1. Baru yang keempat fi'il nahi. Itu. If'an lil. Jadi biasakan semuanya begitu. Kemudian nanti dijelaskan. Nama ininya jelaskan ya. Tasrif fi'il madi maklum. Tasrif fi'il madi majhul. Tasrif fi'il mudhari maklum. Tasrif fi'il mudhari majhul. Tasrif fi'il amr. Tasrif fi'il nahi. Jangan langsung. Kalau yang disebutkan langsung. Tidak disebut nama. Karena dianggap bisa kata beliau. Kata Tuan Hasan di awal-awal bab. Nah itu jadi kenapa tadi dari if'an lala langsung ke uf'un lila. Karena tasrif furunya sama.
If'an lala, if'an lala, if'an lalu. Sekarang yang majhul uf'un lila, uf'un lila, uf'un lilu. Jadi runut hafalannya. Tidak diacak. Tidak diacak. Nah, kalau isim sesuaikan dengan itu. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, terus isim zaman, isim makan. Kalau sulasi mujarod nambah isim alat. Sulasi mujarod itu mah standar. Karena sudah beres ini ya ikhwan akhwat, sudah beres bab 1, jilid 1 yang Tuan Hasan, masuk jilid 2 itu kembali ke awal. Kembali ke awal. Fa'ala yaf'ulu dai gitu. Tong bosen ya. Tapi tingkatnya beda. Tingkatnya beda. Kenapa kembali lagi? Karena nanti di fi'il fa'ala ini, di fa'ala ini kalau yang jilid 2 nanti ada huruf illat. Ada berapa huruf illat? 3. 1, 2, 3. Nah, ini muncul di fa'ala. Itu nanti di jilid 2 yang ini. Makanya mutkinkan dulu ini sampai di sini terakhir ya. Berarti kabayang ke di itu teh. Berarti kabayangna naon? Ngapalkeun ti fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai if'alalla. Selamat pokoknya ya. Selamat. Jadi iya pokoknya mah selamat lah pokoknya ya. Di ini kan. Cuman konsekuensinya kalau nanti mau di luar berarti diliburkan yang satu kasab. Kasab muntahi diliburkan. Kalau mubtadi tetap masuk. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya ini tamatkan dulu ya. Tamatkan dulu, sudah beres. Nah, kita mutkinkan di rumah. Nah, beres itu nanti bisa kita, pokoknya jangan dulu masuk jilid 2 pokoknya ya. Bersabar. Semuanya kita inginkan semua wajib hafal. Walaupun terserang. Kadang-kadang nu ieu teh pabaliut nu bab rubai mah. Pabaliut tidak kita pungkiri yang ini ya. Pabaliut. Soalnya beda tuh. Tapi sambil membaca juga tidak apa-apa. Tidak harus ditalar full. Kalau sudah bisa baru nanti ditalar. Tasrif yang ini. Kalau tasrif furu semuanya sama. Tasrif furu mah. Yang tasrif usul yang lumayan agak ribet. Yang ini sudah dapat? Yang bab ini if'an lala sudah? Sudah ya? Yang halaman 6 sudah ya? Alhamdulillah. Kalau belum nanti ke Cahyadi minta ya. Oh iya. Di bagian ini nanti kalau nyebut sulasi rubai mujarad fi. Nah, berarti ini al-babul awwalu tafa'lala saat kita mengungkap tasib usul. Yang ini if anala karena bab 2 berarti al-babus tsani. If alalla karena bab 3 kita sebut dulu al-babus salis. Ya. Kalau bab 4 al-babur rabi. Kalau bab 5 al-babul khamis. Terakhir bab 6. Nah, itu penempatan di situ. Kalau di sulasi mujarrad itu 6 bab sekaligus. Ada lagi? Ya, betul. Jadi bab-bab yang begini ain fa ain lamnya mana? Tapi yang bab begini memang jarang ya, kebanyakan di syair. Ada memang di Quran, di hadis ada, tapi kebanyakan sulasi kebanyakan.
mayoritas sulasi. Kalau rubai itu hanya 4 bab ini kan total. Total rubai itu totalnya ini. Fa'lala, tafa'lala, if'an lala dan if'alalla. Hanya ini, tidak ada yang lain. Jadi mujarodnya 1 bab, mazidnya 3 bab. Baik, kita masuk ke contoh sedikit lagi. Al-amsilah. Ikhwan akhwat, artikan ininya ya. Artikan ihron jama halaman 101 berkumpul. Jadi ihron jama itu artinya berkumpul. Tapi kan berkumpul jarang kita gunakan ihron jama. Makanya kan jarang. Jadi asing di telinga kita itu. Ihron jama. Ihron jama. Artinya berkumpul. Berkumpul bahasa Arab ini. Kebanyakan menggunakan ini. Ijtama'a, berkumpul. Jarang menggunakan ihron jama. Sering menggunakan ijtama'a. Ihron jama. Baik. Ihron jama, fa fi'ilnya mana? Fa fi'ilnya ha. Ain fi'ilnya ro. Lam fi'il pertama ja. Lam fi'il kedua mim. Nah, kan? Karena ini kan if'an lala. If'an lala. Fa fi'ilnya ha. Lam fi'il, ain fi'ilnya ro. Lam fi'il pertama jim. Jim. Lam kedua mim. Berarti asal kata dari apa? Nah, kembalikan ke sini. Berarti asal kata dari ya, yang fa'lala. Berarti ini asal kata dari ihron jama, asal kata dari ke sini kan? Fa diambil lagi. Har jama. Har jama. Asalnya begitu. Ya. Har jama. Ihron jama wazan if'an lala. Ini rubai, if'an lala. Jangan nyebut fa'ala lagi. Jangan nyebut fa'ala lagi, tapi fa'lala. Dari kata harjama. Kemungkinan kalau harjama itu mengumpulkan. Ini kan berkumpul. Nah, itu maksudnya ihron jama. Wazannya apa? If'an lala. Nah, berarti aslinya apa if'an lala? Ke sini. Fa'lala. Fa'lala. Harjama. Kedua, tuh kan contohnya dua. Saya deh itu, udah memang jarang yang ini. Mentak tenang itu apa logenya? Ifron ko'a artinya apa? Berjauh. Berarti bahasa kitanya apa? Ya Melayu ya mah. Jauh. Ifron ko'a. Mana fa fi'ilnya? Fa. Mana ain fi'ilnya? Mana lam pertamanya? Qaf. Mana lam keduanya? Ain. Ifron ko'a. Asal kata dari farqa'a, fa'lala, farqa'a. Nah, nanti fa'lala tasib fa'lala yufa'lilu yang itu. Ingatkan ikhwan awat, mutkinkan di tasib usul ya. Tasib usul. Diulang. Arti ihron jama apa? Ifron qa'a berjauh, ifron qa'a jauh. Jangan asal kata dari 3 huruf, jangan ya. Faroko misal, faroko salah. Ifron ko'a bukan dari faroko tapi farko'a. Nah, farko'a. Kemungkinan menjauhi. Biasanya kalau itu menjauhi. Ini berjauh, jauh ini. Jauh. Farko'a.
Caranya nanti ada di Play Store ya. Play Store nanti dicari kamus Arab Indonesia. Ketiknya langsung ini boleh ifron koa, kita cek ya. Ifron koa, menyingkir, menjauh. Ifron koa anhu, tuh, menyingkir, menjauh dari. Tuan Hasan berjauh. Asal kata dari apa tadi? Farqa'a. Coba cek farqa'a, membelah, tuh kan ada. Farqa'a yufarqi'u, membelah, meletus, menggigit, meledakkan, meletup, kentut. Farqa, kentut ada ya. Dorot. Nah, dorot teh kentut, dorotun pakai po. Dorot dot berarti. Nah, dorot dot, oh, itu bahasa Arab. Durot ya. Ada fusa, ada durot dalam fikih. Fusa mah pes, durot mah dorot dot. Jadi pasnya bahasa Sunda dengan bahasa Arab dalam bab yang tadi. Baik, kita teruskan sedikit lagi ya. Penerangan. Bab ini dinamakan bab if'an lala atau bab al-if'inlal. Jadi disebutnya babnya itu bisa menggunakan sigoh apa? Fi'il madi, atau kita gunakan sigoh masdar. Lihat. Nama bab ini bisa menggunakan fi'il madinya. Ini bab apa? Bab if'an lala. Atau bab apa? If'inlal. If'inlal. Bab apa? Sigoh masdar. Jadi boleh disebutnya teh mau fi'il madi bab ini namanya atau masdar. Seluruhnya boleh ya. Ini bab apa? Bab fa'ala yaf'ulu, boleh. Ini bab apa? Bab af'ala, boleh, silakan. Atau dengan masdar. Dengan masdar, silakan. Lantaran diambil dari masdarnya. Bab ini gunanya untuk mutawa'ah. Cirian mutawa'ah. Sering mutawa'ah itu terjadi. Kan berjauh. Jadi berjauh teh terjadi, bukan menjauhi, tapi akibat dari menjauhi jadi jauh. Ifron ko'a. Akibat banyak orang gabung, maka berkumpul, itu terjadi. Contoh, nah ada contohnya. Ihron jamtul ibila fahron jama. Apa artinya ihron jama tadi apa? Berkumpul. Tu artinya? Tu. Hah? Tu artinya apa? Ini sigoh apa dulu? Sigoh apa dulu? Ihron jamtu. Sigoh itu wazan. Bukan, itu wazan. Sigoh, langsung sebut sigoh. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi ingat, fa'ala saja. Kembali ke awal. Fa'ala. Aritu itu kan fa'al tu, fa'al. Nah, tu itu apa? Ana. Sok artikan. Ihron jam tu. Saya berkumpul al-ibila. Pakai hamzah. Ibil. Afala yanzuruna ilal ibili. Apa ibil? Kaifa khuliqat. Nah, ibil. Unta. Aku bukan berkumpul, berarti aku mengumpulkan. Aku mengumpulkan unta. Asalnya fa'ih ya. Jadi fahron jama, maka terkumpul atau maka berkumpul. Aku mengumpulkan unta, maka berkumpul unta-unta itu. Nah, itu namanya mutawa'ah, terjadi. Kenapa unta itu berkumpul? Ya saya yang mengumpulkannya. Kita gunakan wazan ini.
Kemudian kita teruskan. Huruf yang bertambah di bab ini ialah alif di permulaan. Betul kan? I gitu. Dan nun. Berarti namanya alif dan nun. Di antara ain fi'il dan lam fi'il yang pertama. Jadi nun itu disimpan di ain fi'il dan lam fi'il yang pertama. Kan lama ada dua, lam fi'il ada dua, lam pertama dan la kedua. If'an. Jadi asalnya, lihat, asalnya fa'lala, nambah alif dan nun. Nunnya di mana? Di antara ain fi'il dan lam fi'il yang pertama. Karena ini yang kedua. If'an lala. Alif dan nun. Atau hamzah wasol. Boleh ya nyebutnya. Kalau nyebut hamzah unggul. Kalau mau hamzah wasol dan nun. Atau lebih enaknya alif dan nun. Yang tepat memang hamzah wasol. Karena alif itu tidak menerima harokat. Sedangkan ini ada menerima i. Berarti hamzah wasol. Maka satu waktu hilang hamzah wasol mah. Dalam tasrif, ingat selalu ya Iwan Awad, ini kaidahnya. Dalam tasrif furu, kalau nambahan hamzah di awal mula. Yang sulasi mazid, baik sulasi atau rubai. Contoh yang sulasi dulu dari fa'ala, di awal i, jadi apa? Af'ala. Teruskan. Wazan yang tasrif usul dari fa'ala jadi mazid, bisa af'ala. Udah itu udah, jangan diteruskan. Yang tasrif usul semua ke bawah sampai ke sini. Sampai ke sini. Af'ala terus yang nambah hamzah itu mah tasydid. Runut. Kan dari fa'ala, af'ala, terus jangan ditasrif, jangan. Usul yang fokus yang fi'il madi saja. Fi'il madi saja. Ada wazan af'ila. Lihat, bab sulasi mazid yang yang nambah satu huruf berapa bab? 3. Ada yang di awal hamzah? Ada. Ini af'ala. Sekarang yang nambah 2 huruf berapa bab? 5. Sebutkan yang diawali dengan hamzah yang begini. If, runut, if, ta'ala, terus, in fa'ala, terus, muncul lagi nih, ya. In fa'ala, terus, if alla. Sekarang nambah yang 3 huruf berapa bab? 4 bab. Ada yang diawali dengan i lagi? Mana? Istaf'ala. Terus? If au wala. If au wala. Ada lagi? If al. If awala sudah. If ala. Beres. Oh, ada lagi? If au ala. If au ala. Tuh lihat semua. Ini yang sulasi, yang rubai ada? Rubai, yang i pokoknya nama. Nah, ini if an lala. Nah, if an lala dan if alala. Nah, Iwan Awad lihat. Yang saya tulis hamzah qat'i hanya 1. Mana? Nah, ingat selalu nih rumus. Di tasrif yang hamzah qat'i hanya wazan af'ala. Hanya wazan af'ala. Tidak ada yang lain. Pokoknya ingat selalu ya. Tidak ada yang lain di tasrifan hamzah diawali dengan hamzah. Yang hamzah qat'i
hanya af'ala. Maka ini wajib pakai ini. Wajib. Selain itu tidak boleh ada ini, haram. Berarti kalau ada yang di ini, yang wazan-wazan ini diimbuhi yang ini, pasti salah. Itu rumus ya mah ya. Karek ayeuna ya. Rumus. Makanya berani menyalahkan. Kenapa? Karena yang hamzah qat'i hanya satu bab, yaitu bab af'ala. Sisanya hamzah wasol. Makanya akan wasol nanti, wasol nyambung, hilang. Semua tuh yang kita sebut semua bab. Ini bisa menyebutkan asal hafalan dari tasrif sulasi mujarrad, sulasi mazid, kemudian rubai. Ini jadi ini. Makanya ingat selalu kalau ada tasrifan yang barusan nih, if an lala, kemudian ini pakai ini hamzah, pasti salah. Karena yang pakai hamzah hanya satu bab af'ala saja. Harus diingat. Hanya bab af'ala saja. Kalau di tasrif fi'il madi mudhari pun sama. Yang lain sama mengikut. Masdar jadi ngikut. Af'ala masdarnya apa? Atau tiga tasrif sekaligus. Af'ala yuf'ilu if'alan. Pasti tulisannya begini. Pasti ini ada if'ala. Yang ini if ta'ala tasrif kan? Nulis ifti'alan, lihat ifti'alan. Tidak boleh ada hamzah qat'i. Dipakai we sakieu. Oh, salah pasti. Total salah. Makanya ada yang nanya, "Ustaz, apal eta ti mana?" Sebetulnya kunci teh ieu we tah. Fi'il wazan af'ala itu hamzah qat'i, sisanya wasol. Wasol. Makanya kalau baca af'ala tidak boleh di wasol. Af'ala saja. Kalau ini bisa. Fa misal bukan ini fa maka misal fa maka fa af'ala. Benar. Kalau ini ada fa jangan fa if ta'ala tapi fa ta'ala karena hamzah wasol. Ini jadi apa? Fa semuanya. Fan fa'ala. Ini jadi in fa'ala faf'ala. Istaf'ala fastaf'ala. If'awwala faf'awwala. If'ala if'aw'ala if'an lala ihron jama'. Lihat yang tadi bacanya apa? Fahron jama'. Tidak boleh fa ihron jama', salah. Makanya Tuan Hasan bahasnya kan bacanya fahron. Tidak boleh fa ihro, tidak boleh. Langsung tuh fahron jama'. Ustaz, nah cenah jadi hilang karena itu hamzah wasol. Hamzah qat'i ada di wazan apa? Af'ala. Sisanya hamzah. Itu ingat kaidah. Apalkan itu ya. Apalkan. Semuanya begitu, hanya wazan af'ala. Yang lainnya hanya wasol saja. Yang mana? Fi'il madi mudhari. Madi no mana? If'an lala. Temul no eta if'an lala. Uf'un lila. Lihat, uf'un lila. Ada yang pakai hamzah? Cing nu mana cing nu warang? Yang nulis biasa patonita nu leukeun di serat mah. Nu harus dirubah nu mana? Yang dicoret mana? Yang coret di bukunya. Bukunya wajib dicoret, coret ya. Nah, berarti fi'il. Nah, mudhari
Mudori mah betul. Fi'il mudori, kalau mudori betul. Lihat. Yaf'an lilu paling atas lihat. Yaf'an lilu domir ananya apa? Af'an lilu karena itu mah bukan hamzah wasol. Itu mah bukan hamzah wasol. Ada yang tahu? Eta tenu ana itu masih ingat ana itu? Nah, namanya huruf apa ini? Namanya huruf betul ciri fi'il mudori namanya huruf mudo. Ada huruf mudoro. Memang begini. Hamzah qat'i. Hamzah qat'i di fi'il mudori domir ana wajib begini. Wajib. Ana itu a kan? A. Justru kalau tidak ada salah gitu. Ini makan ana itu bukan hamzah. Ini hamzah wasol ya. Ini hamzah wasol. Sedangkan ini qat'i, ini mah hamzah qat'i. Ini mah huruf mudoro'ah. Makanya af'an lilu pasti begini, af'an lilu. Domir ana di fi'il mudori. Af'an lilu. Kalau fa'ala yaf'ulu, tadari yaf'ulu, af'ulu. Nah ini kan wajib. Kan ini huruf mudora memang begini tulisannya. Hamzahnya qat'i. Tidak boleh wasol, tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong, tidak ada ininya. Nah itu khusus di fi'il mudori. Baik maklum atau majhul. Nah itu qat'i namanya. Hamzah qat'i. Kalau fi'il madhi karena dia if'an lala, nah itu kan itu saja. Karena dia if'an lala berarti wasol semuanya. If'an lala, if'an lala, if'an lalu kosong semuanya. Gitu ya. Terus ada lagi? Yang mana? Oh, betul. Istilah dalam ilmu ada alif, ada hamzah. Kalau alif itu tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Kalau ini hamzah. Walaupun nanti dalam kenyataan kadang dilebur ya. Alif hamzah lebur, tapi ingin pendalaman alif itu tidak menerima harokat. Pada alif kia atau alif bingkang kita. Nanti masuk ke isi maksur. Al-huda. Al-huda itu kan isi maksur. Kenapa dia tidak bisa menerima harokat? Karena alif. Alif itu ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin menerima harokat. Alif mah tidak menerima harokat. Makanya mad tobi'i nyebutnya jangan hamzah tapi alif. Ba, bi, bu, ba kan alif berarti ba, bi, ya, bu, waw. Alif, waw, iya. Alif, waw, iya. Sama dengan huruf illah tuh, alif, waw, iya. Alif, waw, iya. Bukan hamzah, alif. Terakhir yang masuk bab ini hampir semuanya jadi lazim. Lazim arti maksudnya apa? Lazim. Bab ini hampir semuanya lazim. Pasangan lazim apa? Jangan diartikan mesti ya. Karena ini beda istilah. Pasangan lazim apa? Muta'ad, muta'adi. Kalau muta'adi artinya apa? Hati keresekan itu ya. Kalau lazim
Yang muta'addi kan? Muta'addi, fi'il muta'addi, fi'il lazim. Ini fi'il, tasib fi'il. Nah ini hampir semuanya masuk ke lazim. Lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu lazim. Jadi lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Pasangan lazim muta'addi. Nah sebaliknya berarti muta'addi. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Lazim muta'addi. Misal, wazan if an lala, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Kata Tuan Hasan, hampir seluruhnya, berarti 99% masukkan ke lazim. Tidak butuh maf'ul bih. Tidak butuh maf'ul bih. If an lala sama dengan yang kemarin, tafa lala kan lazim. Lihat halaman 99. Halaman 99 di atas al-babutsani kan ada. Sama kan? Yang masuk bab ini hampir semuanya jadi lazim. Ada kan lazim ya? Halaman 99. Nah, ada artinya lazim di situ? Naon hartosna? Oh, gening ayat. Ayatnya. Ada ya? Dituliskan. Tuliskan lagi sekarang yang barusan. Pilih hilap. Pilih hilap. Tulis ya pokoknya namanya. Iya, karena kita itu kadang-kadang lupa. Nah, lupa untuk murojaah. Biasanya murojaahnya Sabtu. Lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Pasangannya ini lawannya muta'addi. Kalau muta'addi butuh objek, butuh maf'ul bih. Membaca bahasa Arabnya qara'a. Lazim muta'addi. Muta'addi harus ada maf'ul bih. Jalasa duduk. Lazim muta'addi. Lazim tidak butuh maf'ul bih. Jalastu ala kursiyi. Tuh kan? Ala. Qara'a membaca harus ada objeknya, harus ada maf'ul bihnya. Maka qara'a Quran misalnya dan sebagainya. Doroba memukul, lazim muta'addi. Muta'addi butuh maf'ul bih. Siapa yang dipukul? Siapa yang dipukul? Nanti seluruh fi'il masuk di antara dua. Bisa lazim, bisa muta'addi. Lihat saja, kalau ada maf'ul bih berarti fi'il itu muta'addi. Kalau tidak ada maf'ul bih berarti lazim. Baik, itu untuk kajian syarab ya. Kajian syarab. Kita istirahat dulu 10 menit ya. 10 menit. Silahkan di rumah dihafalkan. Seperti biasa, share di grup. Share di grup ya, silakan dan nanti list ya. Langsung list tasrif yang ini. Tasrif yang if an lala. If an lala ya. Kalau yang apa? Kalau yang tasrif usul itu ditalar, yang usul. Kalau yang furu ada keringanan, tapi bukan baca fullnya, sambil lihat tidak gitu. Kalau sudah lancar, insya Allah nanti ditalar. Silahkan. Ada waktu lah. Ada waktu. If an lala dulu itu ya, tasrif usul dulu, nanti ke tasrif furu. Dan itu yang sudah hafal kemarin fa'lala, tafa'lala, berarti tinggal if an lala. Bagi yang belum setor, berarti double ya. Double, tafa'lala dan if an lala. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Insya Allah kita teruskan di Sabtu depan. Bab terakhir ya. Bab terakhir, setelah bab terakhir, bab 3, if alalla, kita murojaah full ya. Murojaah full.
Ya, kalau sudah betul-betul lancar, selancar berselancar, gitu ya. Nah, nanti dibawa oleh Pak Tony ke satu tempat ya. Kalau belum lancar mah ulah isin kene ya. Isin, jadi kudu lancar heula. Harus lancar. Kalau sudah lancar insya Allah ya. Nah, gitu kan. Kita istirahat 10 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya.